Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di Apa Kata Firman Tuhan hari ini. Di hari spesial menjelang hari Natal di tahun 2020. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita buka dari Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai ke-13. Di dalam kisah Matius pemungut cukai mengikut Yesus, di mana Tuhan Yesus pergi dan menjumpai seorang yang bernama Matius di rumah cukai, dan Tuhan Yesus mengajak Matius, ikutlah aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kehidupan sebagai seorang Kristen tentu bukan hal yang baru lagi. Menjadi sebuah pesan yang disampaikan di dalam berbagai versi yang diharapkan kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristus menjadi raja dan menjadi manusia sama seperti kita, bukan menjadi manusia yang biasa atau menjadi raja layaknya raja ada di dunia yang berkuasa dengan berkelimpangan harta, dengan banyaknya tentara dan kedudukan yang berada di istana. Kristus datang untuk memberikan kehidupan bagi orang-orang yang tersingkirkan sekalipun. Di dalam bacaan pada hari ini, bagaimana Tuhan Yesus menceritakan Dia justru memanggil orang-orang yang dianggap tidak layak di mata manusia, di mata masyarakat pada saat itu, tetapi Tuhan Yesus mau memakai mereka, mengajak mereka untuk mengikut, mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Sebenarnya jika kita pikirkan, sebenarnya manusia adalah sosok yang tidak layak. Di saat kita menjadi manusia yang berdosa, jatuh ke dalam dosa, kita menjadi layak karena kehadiran Allah yang mau begitu memikirkan kita begitu berharga, bagaimana memikirkan kita untuk tidak binasa, sehingga menghadirkan Kristus untuk menjadi manusia, untuk memulihkan kembali kehidupan kita, sehingga kita layak untuk kembali kepada hakikat sebagai ciptaan Allah. Kiranya itu menjadi pegangan di dalam hati kita. Kita tidak layak, tetapi karena Kristuslah kita menjadi layak. Layak memperoleh dan menikmati hak menjadi anak-anaknya. Yesus menyadari bahwa kehidupan yang Allah berikan di tengah dunia itu menjadi panggilan Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Sehingga dimanapun Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus berupaya untuk menghadirkan kehidupan, baik melalui pengajaran, melalui sikap hidupnya, melalui teladan, dan melalui pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pengikutnya. Hadirkan kehidupan dimanapun Tuhan Yesus pergi dan dimanapun kita pergi. Berbeda dengan manusia kebanyakan saat itu, yang fokus menyelamatkan diri sendiri dan berlomba mencari tempat tertinggi untuk dihormati. Yesus saat itu juga hendak ditempatkan untuk menjadi penguasa, tetapi Tuhan Yesus menolak. Tuhan Yesus tidak mau menerima kedudukan itu, tetapi Tuhan Yesus lebih memilih untuk menjadi bagian di tengah-tengah manusia yang bisa mengangkat hidup manusia, bisa menghadirkan kehidupan manusia di tengah-tengah di dunia ini. Tuhan Yesus memiliki harapan agar bisa lebih banyak orang bisa diselamatkan, sehingga rencana Allah untuk memberikan keselamatan bagi manusia bisa tercapai. Hidup kita semua adalah anugerah. Pegang itu, sehingga kita bisa melihat manusia sesama kita juga memiliki hak yang sama. Mereka berhak atas kehidupan, mereka berhak atas anugerah yang Allah berikan. Kita bisa menikmati kehidupan sebagai anak-anak Allah. Untuk itulah kita diharapkan bisa menghadirkan kehidupan sebagai anak-anak Allah di tengah dunia ini, sehingga dunia bisa merasakan di tengah-tengah kehidupan, di tengah saat situasi pandemi seperti ini, di mana kehidupan serasa begitu menjadi sesuatu yang susah dipikirkan, apakah ada kehidupan besok hari, apakah ada kehidupan di tahun yang akan datang. Kiranya melalui kita, setiap orang yang berjumpa dengan kita bisa merasakan ada pengharapan, ada kehidupan. Melalui tingkah laku kita, melalui setiap kata maaf yang kita berikan, melalui doa-doa kita, melalui mengingat akan kasih, mengingat dan menolong melalui apa yang kita miliki yang terbaik
untuk bisa memberikan kehidupan, memulihkan lagi hidup sesama kita. Seringkali kita berpikir bahwa kehidupan itu menjadi sesuatu yang mahal untuk kita berikan. Tetapi oleh karena Kristus, kehidupan menjadi sebuah anugerah yang layak, yang bisa dibagikan kepada siapapun. Biarlah kehidupan yang dianugerahkan Allah tidak menjadi sia-sia, tetapi bisa menjadi kehidupan yang berbuah. Kemanapun kita pergi, kita bisa menghasilkan kehidupan, banyak kehidupan. Sehingga dimanapun dan setiap orang yang berjumpa dengan kita pun, mereka bisa melakukan hal yang sama. Berbagi kehidupan, berbagi sukacita. Sehingga pada saatnya nanti, Allah mengizinkan Kristus untuk datang kembali, kehidupan ada, dan kita layak bersama-sama masuk di dalam kehidupan kemuliaan bersama dengan Allah di sorga kelak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.